Dan kita berada di penutup, di akhir daripada kitab Risalatul Mudzakarah lil Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumikum wa ulumi sairis salihin fid dharain amin. Yang mana kita berharap semoga kita mendapatkan keberkahan beliau dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa amma adawatuha li a'daillah. Sampai pembicaraan kita, adapun dunia yang dimaksud adalah musuh bagi musuh-musuh Allah. Dan pada pertemuan yang lalu kata Al-Imam Al-Ghazali, beliau menyebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya dunia itu adalah musuhnya Allah. Dan musuh para kekasih Allah juga musuh para musuh-musuh Allah. Nah, sudah kita jelaskan apa yang dimaksud musuh Allah, musuh kekasih Allah. Dan pada malam hari ini, wa amma adawatuha li a'daillah, dan adapun yang dimaksud dunia itu adalah merupakan musuh bagi musuh-musuh Allah. Maksudnya seperti apa? Orang yang dulunya memusuhi Allah, tidak mencintai Allah, ternyata pada akhirnya mereka memusuhi dunia. Kenapa? Fa innaha stadrajathum bimakriha wa makidatiha wa gtanasathum bisyabakatiha hatta wathigu biha wa awwalu 'alaiha. Maksudnya adalah karena sesungguhnya dunia ini menipu kepada mereka dengan berbagai macam cara dan kelicikannya. Hanya dunia, musuh Allah pun tertipu. Begitu. Wa gtanasathum bisyabakatiha, dan dunia ini menjebak mereka dengan perangkapnya. Hati-hati, perangkap dunia, hati-hati. Hatta wathigu biha, sehingga mereka mempercayainya. Masya Allah. Sehingga musuh-musuh Allah yang mana mereka telah masuk di dalam tipu daya dan kelicikan dunia dan terjebak di dalam perangkap dunia sampai mereka mempercayainya. Biasanya kalau orang yang main judi online, banyak main judi online nih. Kadang-kadang ada yang hadir majelis pusing, duduk di majelis, ya udah duduk di majelis karena main judi lagi. Itu yang main judi online biasanya. Tidak ada sejarahnya penjudi itu jadi kaya raya. Oh, saya menang. Iya, menangnya berapa dan habisnya berapa? Menangnya 100 juta, habisnya 500 juta. Apakah itu yang dinamakan menang? Maka dari karenanya jangan main judi. Jangan main judi. Biasanya tuh orang main judi di awal-awalnya dikasih dulu, dikasih sekian juta. Oh, sudah mulai percaya, baru masuk dalam perangkapnya. Banyak juga investasi bodong. Udah cukup tahun-tahun yang kemarin-kemarin, Masya Allah, kasus ini, kasus itu. Datang lagi investasi bodong, menjanjikan ini, janjinya luar biasa. Itu salah satu tipu dayanya itu seperti itu. Seakan Masya Allah dunia ini hijau dilihat, indah dipandang, tapi pada akhirnya awas, ketika engkau telah masuk dalam perangkapnya, engkau akan memusuhinya. Oh, yang dulunya memuja-muja ini investasi, pasti menjanjikan dan lain sebagainya, setelah ketahuan, kebongkar kedoknya, semuanya pada nyerbu rumahnya. Wah, ini macam-macam. Itu dunia itu semacam itu. Awalnya kita dijanjikan dengan janji yang manis dan lain sebagainya, kemudian pada akhirnya udah percaya, hatta wathigu biha wa awwalu 'alaiha, sehingga ketika mereka telah mempercayainya dan mereka bergantung kepadanya, khalas, alhasil dunia. Pokoknya yang punya dunia dia hebat, yang tidak punya dia hina. Wa awwalu 'alaiha,
mempunyai ketergantungan yang sangat kuat terhadap dunia. Coba lihat anak-anak kecil kalau udah ketergantungan dengan handphone, ambil handphonenya nangisnya bagaimana? Itu begitu. Orang yang punya ketergantungan dengan dunia, Masya Allah, diambil dunianya marahnya luar biasa. Alangkah lebih baiknya ketika kita ketergantungan, kecanduan sama Al-Quran, ketergantungan dan candu sama salawat, ketergantungan dan candu dengan duduk di majlisnya para ulama wassalihin. Alangkah bagusnya kalau kita ketergantungan dan candu dengan memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehari tidak bersalawat, gelisahnya luar biasa. Sehari tidak dengar ilmu, serasa ada yang hilang di dalam diri. Itu luar biasa, nikmat yang perlu disyukuri, yang tidak semua orang dapat yang kayak begitu. Keterlambatan kita dalam sholat, hari ini tidak sholat duha, rasanya ada yang hilang di dalam diri kita. Itu perlu dipertahankan perasaan yang semacam itu. Tidak semua orang memilikinya. Hari ini tidak baca Al-Quran walau 1 halaman, Masya Allah, terasa ada yang sesuatu yang berat di dalam diri. Ada apa? Oh, ternyata masih belum baca Al-Quran. Syuf, ada ni'mah minallah subhanahu wa ta'ala, anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kita pengennya candu dengan yang semacam itu. Bukan candu dengan game, candu dengan judi online dan lain sebagainya, kemudian dengan permainan-permainan yang menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah dunia. Innamal hayatud dunya lahwun wa la'ib. Dunia itu hanyalah senda gurau dan permainan yang dipermainkan, permainan yang dipermainkan. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Kemudian setelah ketergantungan, tuh punya ketergantungan, Masya Allah, udah masuk dalam perangkapnya, udah percaya sama dunia, maka fakhadhalathum, maka dunia tersebut membiarkan mereka ahwaja ma kanu 'alaiha, menjadikan mereka, menipu mereka, yaitu merasa semakin kurang dengan apa yang telah mereka peroleh. Padahal apa yang udah dimiliki udah cukup. Tapi itulah perangkap dunia yang sangat luar biasa ketika seseorang tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dia punya. Dan itu memang sifat nafsu. Dan kita harus berlindung darinya sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di antara bagaimana doa yang dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana beliau berlindung dari beberapa perkara, sebagaimana beliau berdoa a'udzubika min nafsil la tashba', yaitu beliau berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari nafsu yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki. Ada Nabi Muhammad berlindung, Allahumma inni, di antara doa beliau, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha'. Wahai Allah, saya berlindung kepada Engkau dari hati. Hati apa? Hati yang tidak memiliki kekhusyuan. Hatinya tidak khusyuk. Hati yang khusyuk adalah hati yang selalu ingat akan akhirat. Hati yang khusyuk adalah hati yang senantiasa mengingat bahwasanya ada kehidupan yang abadi setelah kehidupan yang sementara. Qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma'. Dan saya berlindung kepada Engkau wahai Allah dari doa yang tidak didengar. Kita pengen doanya kita didengar sama Allah. Maksudnya doa yang tidak diijabah. Orang kalau sudah dicintai, apabila memanggil 1 kali aja langsung dijawab. Sama kayak handphone. Kalau yang nelpon kita, yang ngechat kita, orang yang punya kedudukan di hati kita, langsung dibuka, langsung dibalas. Tapi kalau yang nelpon lagi hutang, Masya Allah, dibiarin aja. Yang nelpon lagi hutang, namanya Ajrail lagi, Masya Allah, dikasih nama kontak Ajrail. Ajrail pun biarin. Kenapa? Bukan cabut nyawa, tapi apa? Nagih hutang. Begitu. Doain la yusma'. Nah, dari karenanya hati-hati tuh, jangan sampai doa kita tidak didengar.
Wa min nafsin la tashba', nafsu yang tidak pernah merasa puas, yang ketiga. Dan yang keempat, wa min ilmin la yanfa', ilmu yang tidak bermanfaat. Ini perkara yang mana Nabi kita Muhammad berlindung darinya. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari perkara tersebut insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya kan ada doa yang singkat padat. Singkat padat. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadakas salihun. Yang artinya, ya Allah, saya minta kepada Engkau seluruh kebaikan yang pernah diminta sama Nabi Muhammad. Wah, ini hebat nih doanya. Begitu juga kebaikan yang pernah diminta oleh hamba-hambamu yang soleh. Nah, ini yang doa yang begini nih, model kayak kita cocok makanya. Kenapa? Karena kita tidak paham bagaimana berdoa. Udah copy paste aja dah. Allahumma inni as'aluka min khairi, ya Allah saya meminta kepada Engkau dari seluruh kebaikan yang pernah diminta sama Nabi Muhammad. Begitu juga dari seluruh kebaikan yang pernah diminta oleh hamba-hambamu yang saleh. Wa a'udzu bika min syarri masta'adzaka minhu abduka wa nabiyyuka sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadakas salihun. Dan saya berlindung kepada Engkau dari seluruh kejahatan dan keburukan yang pernah diminta perlindungan darinya oleh hambamu, nabimu, kekasihmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ibadukas salihun. Dan begitu juga yang pernah diminta perlindungan darinya oleh hamba-hambamu yang saleh. Ada ringkas. Salat tahajud ringkas. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Taqabbalallahu minkum. Masyaallah. Langsung selesai. Nah, itu doanya minta copy paste aja. Karena kita tidak paham, tidak tahu kebaikan apa yang harus kita minta, keburukan apa kita yang berlindung darinya. Terkadang kita minta kebaikan, ternyata di balik kebaikan tersebut ada keburukan. Dan kita berlindung dari keburukan yang terlihat keburukan, ternyata di dalamnya terdapat kebaikan. Begitu. La ilaha illallah. Hadza fajtanau minha hasratan tatagatta' minha al-akbad. Kalau sudah ketergantungan dengan dunia, apa yang akan dirasakan oleh orang-orang yang candu dengannya? Fajtanau minha hasratan, maka dunia membiarkan mereka semakin kurang dengan apa yang mereka peroleh. Ketika itu apa yang akan didapat? Fajtanau minha hasratan, sampai akhirnya mereka menuai sebuah penyesalan. Nyesal jadinya, menyesal. Disuruh kondangan, disuruh apa namanya, ada orang selamatan, masya Allah, sahibul bait udah nyembelih ayam, nukar amplop di warung, suruh sarwan nggak ada hakun, jurang ayo sarwanan, ada aja di sini aja aku mahadang. Mahadang apa? Barang aja mahadang ada nang lewat nyembay duit. Ada nyembay duit. Anda kibakul hanya ada nyembay duit. Orang yang minta-minta aja harus ada usaha. Apakan lagi lebih lagi dari itu. Fajtanau minha hasratan. Akhirnya apa? Mereka menuai sebuah hasrah. Apa itu hasrah? Penyesalan yang dalam. Tatagatta' minhal akbad. Yang penyesalan tersebut digambarkan hati mereka terputus-putus darinya. Itu ada orang yang menyesal, ya Allah, sakitnya hati, menyesal. Thumma minas sa'adah abadal abad, yang mana mereka terputus dari kebahagiaan yang abadi selama-lamanya. Udah. Kapan itu semua? Itu semua ketika mereka meninggal dunia, baru merasakan. Fahum, coba lihat kata Imam Ghazali, fahum ala firagiha yatahassarun, dan mereka pun menyesali atas perpisahan mereka dengannya. Berpisah pada akhirnya. Pada akhirnya berpisah.
Dari karenanya tuh bagaimana orang-orang dahulu, mereka tidak pernah tidak pernah menyesali kehidupan dunia. Orang ngambil dunia, orang ngambil jabatannya, pangkatnya, ambil silahkan. Hadza al-Imam Ibnu Idris, hadza lamma kana hadarahul maut, manakala beliau udah menjelang sakaratul maut, putrinya nangis. Ketika nangis putrinya, beliau mengatakan kepada putrinya, la tabki, jangan nangis, jangan nangis. Ada Muhammad bin Mansur, yang dima'ruf Muhammad bin Mansur, atau di kunyah Ibnu Idris. Manakala sakaratul maut, putrinya nangis, kata abahnya, la tabki ya bunayya, la tabki, putriku jangan nangis. Kenapa? Faqad khatamtul Quran fi hadzal bait 4000 khatmah. Tahu, saya udah mengkhatamkan di dalam rumah yang saya tinggal ini 4000 kali khatam Al-Quran selama hidup. Selama hidup 4000 khatam Al-Quran. Wahagada mereka ketika menjelang wafat tidak pernah merasa rugi dengan apa yang diperoleh oleh orang-orang dunia, tidak pernah. Ada mereka sampai dikatakan bagaimana Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ketika beliau menjelang wafat, nangis Abu Hurairah. Abu Hurairah nangis. Orang yang ada di sekitarnya bingung, ini kenapa Abu Hurairah sampai nangis menjelang wafat? Abu Hurairah adalah salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sampai diceritakan tuh Abu Hurairah, beliau meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 5300 hadis wa 74 haditha. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad 5374 hadis. Termasuk orang yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadza Abu Hurairah. Ketika menjelang wafat beliau nangis. Hadza Abu Hurairah. Kenapa nangis? Ditanya. Sampai orang-orang yang ada di sekitar Abu Hurairah bingung melihat Sayyidina Abu Hurairah menangis ketika menjelang wafat. Sampai ada yang bertanya, "Mayu bekik?" Ya Abu Hurairah, apa yang membuat engkau menangis? Apakah engkau menangisi dunia yang akan engkau tinggalkan dengan segala kemewahannya, keindahannya, kekayaannya? Beliau bilang, ama inilah abki ala dunyakum hadih. Saya tidak menangisi dunia yang bakal saya tinggalkan. Buat apa menangisi dunia yang akan saya tinggalkan? Akan tetapi kata Sayyidina Abu Hurairah, walakinni abki, akan tetapi saya menangis. Yang pertama yang saya pikirkan, ala bu'di safari. Yang saya tangisi adalah jauhnya perjalanan yang saya tempuh. Di samping jauhnya perjalanan yang saya tempuh, wa qillati zadi, masalahnya bekal saya yang sangat sedikit. Bukan masalah perjalanannya, tapi bekalnya saya. Orang kalau sudah punya bekal mau kemana aja, damai, aman. Kenapa? Bekalnya banyak. Tapi yang saya pikirkan, perjalanan yang begitu jauh dan bekal saya yang sangat minim di dalam perjalanan tersebut. Padahal siapa Sayyidina Abu Hurairah? Beliau adalah pemimpin Ahlus Suffah. Ada di samping masjidnya Nabi Muhammad di zaman dahulu orang yang tidak punya tempat tinggal, tidak punya pekerjaan tetap. Mereka orang fuqara wal masakin, tinggalnya di masjid. Apa yang mereka lakukan? Ta'lim sama Nabi Muhammad. Apa yang mereka kerjakan? Ngaji, baca Al-Quran, salat, kumpul sama Nabi Muhammad, belajar ilmu agama. Begitu. Kalau Nabi Muhammad ada yang memberikan hadiah kepada beliau, makanan, dipanggil tuh Ahlus Suffah. 300 lebih orang yang ada di sana.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Hurairah, orang yang selalu bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih mengatakan semacam itu. Saya menangis ala bu'di safari. Begitu jauhnya perjalanan yang akan saya tempuh, begitu juga di samping jauhnya perjalanan saya, wa gillat zadi, yaitu minimnya bekal yang saya bawa. Wa inni asbahtu fi su'udin muhbituhu ala jannatin wa narin. Dan saya, kata beliau, menghadapi sebuah tanjakan yang sangat tinggi, sirat maksudnya, yang mana pada akhirnya saya akan turun, dan pada saat itu pilihannya cuma dua, ya imma jannah ya imma nar, wala adri ayyahuma yu'khadhu bi. Dan saya tidak tahu ke arah mana saya bakal dibawa, ke surga apa ke neraka, saya tidak tahu. Itulah yang saya tangisi. Adapun menangisi dunia, la. Itu bukan sesuatu yang saya tangisi, kata beliau. Hadza Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Begitu. Nah, Sayyidina Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah subhanahu wa taala, ketika beliau sakaratul maut, di dalam sakitnya, Al-Imamul Muzani datang membesuk beliau pada sakit yang diderita oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang mana sakit yang membawa beliau kepada kematian. Maka Al-Imam Al-Muzani mengatakan, kaifa asbahta ya ustaz, bagaimana kabarmu wahai guru? Gal asbahtu minad dunya rahina, bentar lagi saya bakal pergi, bentar lagi saya bakal meninggalkan dunia ini. Wali ikhwani, dan saudara-saudara yang saya tinggalkan, mufariga, akan menjauh dari saya. Wali ka'sil maniyati syaribah, dan saya akan merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut. Wa 'alallahi warida, dan saya akan datang kepada Allah. Wali su'i a'mali mulagiyah, dan saya akan menjumpai segala amal buruk yang saya lakukan. Padahal siapa Imam Syafi'i? Kemudian beliau langsung menoleh ke atas langit semacam ini sambil mengatakan, ilaika ilahul khalqi, ilaika ilahal khalqi arfa'u raghbati, hanya kepada engkau wahai Allah saya mengharapkan, hanya kepada engkau yang saya harapkan wahai Allah. In kuntu ya dzal manni wal judi mujrima, jika saya ini adalah orang yang pendosa. Lalu beliau mengatakan, walamma gasa qalbi wa dhagat madhahibihi ja'altu raja minni li'afwika sullamah. Ketika hati ini sudah mulai keras dan jalan pun sudah mulai sempit, tidak ada yang saya tempuh, tidak ada yang saya tuju, melainkan saya jadikan pengharapan saya kepada engkau adalah bagaikan tangga untuk menuju kepada engkau. Ta'azamani dhanbi falamma garantuhu bi'afwika rabbi kana afwuka a'zama. Aku mengingat dosa-dosa yang pernah aku lakukan, dosaku terasa besar dan banyak, namun ketika aku gandengkan, aku sertakan, aku sandingkan dengan ampunan yang ada di dalam kepemilikanmu, ternyata ampunanmu jauh lebih besar dan jauh lebih luas daripada segala dosa yang pernah aku lakukan. La ilaha illallah. Mudahan dosa kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kita bisa jumpa sama Allah sedangkan kita banyak dosa. Kalau kita punya salah sama orang, kita berusaha semaksimal mungkin tidak bertemu orang tersebut. Bagaimana kita banyak dosa sama Allah? Berapa kewajiban yang kita abaikan? Berapa nikmat yang Allah berikan namun kita gunakan dalam kemaksiatan? Berapa waktu yang kita lakukan, yang kita lalaikan dalam hal-hal yang tidak diridhoinya? Bagaimana besok kita jumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Namun mudah-mudahan
amal kita yang sedikit mampu mendatangkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, ketika beliau melewati pemakaman Baqi. Ada pemakaman Baqi. Di mana pemakaman Baqi itu? Di Madinah lah. Kalau di Makkah itu Mu'alla, Syubaikah wal Baqi'. Ada ketika beliau lewat di pemakaman Baqi, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah, beliau mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu kita dianjurkan mengucapkan salam. Itu Sayyidina Umar Habib mengucapkan salam. Artinya apa? Kalau mengucapkan salam berarti ada orang. Masa iya mengucapkan salam kepada ada orang? Nah, bagaimana tuh orang mau ziarah? Masya Allah, dikatakan untuk apa ziarah, udah mati. Mereka tidak mendengar, mereka tidak melihat, mereka tidak merasa, mereka tidak tahu. Bagaimana dengan Sayyidina Umar? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Akhbaru ma indana. Bahkan Sayyidina Umar tidak tanggung-tanggung, bukan hanya mengucapkan salam, beliau berdialog, seakan-akan berdialog dengan mereka. Nih ada info dari kami. Mau tahu infonya? Infonya anna nisa'akum qad tazawwajna. Afwan, anna nisa'akum qad tazawwajna. Nih kabar dari kami, anna nisa'akum qad tazawwajna. Perempuan-perempuan kalian, wanita-wanita kalian, istri kalian yang kalian dulu sayang dengannya, udah pada dinikahi oleh orang lain, udah pada menikah. La ilaha illallah. Wadarakum qad sukinat. Rumah kalian udah dihuni lagi sama orang lain. Wa amwalakum, itu semuanya dunia tuh. Harta yang kalian miliki dahulunya qad gusimat, udah dibagi. Fa ajabahu hatif. Nah, ini yang luar biasa. Dijawab, langsung dijawab kontan dengan suara yang tidak terlihat wujudnya. Hatif, ya Ibnal Khattab. Ini kalau kita dengar jawaban kira-kira kita buka aja langsung sudah. Ya Ibnal Khattab. Wahai anaknya Al-Khattab, yaitu Sayyidina Umar. Akhbar ma indana, ente mau tahu kabar dari kami? Nih, annama gaddamnah wajadnah. Yang udah kami lakukan selama di dunia, sekarang udah kami dapatkan. Apapun itu yang kami lakukan, mau kebaikan, mau keburukan, sekarang udah kami dapatkan. Ini info dari kami. Itu info dari engkau, itu infonya. Ya, terima kasih. Tapi tahu info dari kami apa? Magaddamna wajadna. Yang udah kami lakukan selama hidup di dunia, udah kami dapatkan. Dari karenanya Al-Quran memperingatkan kita, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap jiwa hendaknya memikirkan bekal apa yang sudah dia lakukan untuk menyambut hari besok nantinya, yaitu hari di negeri akhirah. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Takwalah kalian kepada Allah. Allah bakal membalas, memberitahukan segala berita yang pernah kalian lakukan selama hidup di dunia. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan jadi orang yang lupa dari Allah. Allah pun akan mengabaikannya besok. Mereka lah orang-orang yang fasik. Begitu. Itu magaddamna wajadna. Udah yang kami lakukan kami dapatkan udah. Wa ma anfaqna. Nah ini. Sayyidina Umar menyindir masalah harta. Harta yang kalian dulunya udah dibagi. Ma anfaqna, yang kami infakkan selama di dunia, rabihna. Ternyata itu harta yang menguntungkan. Itu kami yang mendapatkan keberuntungan dari harta yang kami infakkan. Sekarang orang yang mengatakan, oh kami punya harta, ini adalah keberuntungan besar bagi kami, dapat 1 bulan ratusan juta.
harta yang kau miliki tidak akan pernah mendatangkan keberuntungan selagi engkau tidak menginfakkannya di jalan Allah. Ketika engkau kirim hartamu ke negeri akhirah dengan cara kau infakkan, itulah harta yang akan mendatangkan keberuntungan bagimu. Kalau tidak, ya tidak. Ma'amfaqna, apa yang udah kami infakkan, rabihna, kami sudah mendapatkan keuntungan. Wa ma khallafna, nih. Dan yang apa kami tinggalkan, oh dulunya kami sayang-sayangi ini harta, Masya Allah, kami tinggal, ternyata khasirna, rugi kami semuanya. Nah sekarang presentasinya keberuntungannya berapa? Keberuntungan kita, keberuntungan sama kerugian kita, presentasinya berapa? Keberuntungan ya udah harta yang kita infakkan, yang belum kita infakkan khasirna, rugi kami. Ya syukur-syukur ahli waris paham, ahli waris kada paham, oh banyak harta warisan, udah malam ini malam Kamis naikkan, Masya Allah. Kemana naikkan? Kemana guru Busiri? Kada tahu juga guru Busiri kemana naikkan. Anjir tahu naikkan kemana? Hah? Barangnya kemana? Kemana? Hah? Ke warung. Warung aja tahunya. Ayo. Malam Kamis, oh bismillah, 2 minggu sekali. Malam Kamis sama malam Minggu, bismillah. Bismillah lagi naiknya, Masya Allah. Ya Allah, kasihan yang dalam kubur, Masya Allah. Nih harta yang dulunya kau tinggalkan buat ahli warismu, habis semuanya. Mana? Maka dari karenanya tuh Ibnu Adam, manusia, dia menyeru, mali mali, mana hartaku, mana hartaku, ya Allah. Nah, harta yang sebenarnya yang kau punya adalah yang kau makan, yang kau pakai, selebihnya bukan hartamu di dunia. Kalau di akhirat ya yang kau infakkan. Begitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Mudah-mudahan terpeliharakan kita sumberatan. Dari karenanya tidak ada peninggalan yang paling berharga buat anak-anak kita melebihi daripada ilmu pengetahuan agama. Dengan itu dia bisa nantinya mempergunakan harta kita. Oh abah nih kerjanya nabungnya untuk kita, ya udah kita sisihkan buat masjid, kita sisihkan buat musalla, kita sisihkan buat langgar, kita sisihkan buat majelis, kita sisihkan buat pondok pesantren. Oh dulu abah kerjaannya tiap Jumat sedekah, kita teruskan. Oh Masya Allah terus. Nah ini waladun salihun yad'ulah, anak saleh yang nantinya salah satu perkara yang pahala tersebut akan terus mengalir ke dalam kubur kita. Semoga anak-anak kita jadi anak yang saleh dan salihah, amin ya rabbal alamin. Wa hum ala firagiha yatahassarun, dan mereka menyesali atas perpisahan mereka dengan dunia. Oh menyesalnya luar biasa. Aduh, ya itu jadinya. Qala rabbirji'un dalam Al-Quran, akhirni ila ajalin qarib, tunda sebentar ajal saya. Untuk apa? Untuk bersedekah, untuk berinfak, dan untuk jadi orang saleh. Semuanya itu udah terlambat, udah telat. Dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu. Gitu. Wa min makaidiha yastaghithun fala yughathun, dan mereka meminta pertolongan dari akibat tipu daya dunia, dan tidak ada yang dapat menolong mereka. Siapa lagi yang menolong? Tidak ada yang dapat menolong. Bal yugalu lahum ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Diam, jangan berbicara. Dalam Al-Quran, ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, qala ikhsa'u fiha, tinggallah dengan hina di dalamnya. Di dalam mana? Dalam neraka. Qala ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Jangan kamu berbicara denganku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Begitu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
di dalam Al-Quran, ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunsarun. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Dia tukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Harusnya kehidupan dunia kita tukar dengan kehidupan akhirat. Tetapi orang ini kebalik, kehidupan akhirat dia tukar dengan kehidupan dunia. Harusnya kita dahulukan yang kekal abadi daripada sesuatu yang sementara. Fala yukhaffafu anhumul adzab ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan istahabbuha 'alal akhirah wa ikhtaruha. Mereka lebih mencintai dunia atas akhirat dan mereka lebih memprioritaskan dan mendahulukan dunia dari akhirat. Ini salah sistem. Sedangkan sistem Al-Quran walal akhiratu khairul laka minal wal akhiratu khairu abga. Tapi orang ini istahabbuha 'alal akhirah wa ikhtaruha. Dia lebih memilih dan mencintai terhadap dunia. Fala yukhaffafu anhumul adzab. Maka tidak ada diringankan bagi mereka azab, wala hum yunsarun, la yufattar anhum sa'ah wahidah. Dalam tafsir maksud la yukhaffafu anhumul azab tidak diringankan, maksudnya la yufattar anhum sa'ah wahidah, tidak ada di sana diberikan keringanan, dilemahkan, diberikan dispensasi azab yang mereka terima walaupun satu saat, tidak ada, terus disiksa. Walahum yunsarun laisa lahum nasir yunqidhuhum mimma hum fihi minal adzabid daim as-sarmadi wa la yujiruhum minhu. Tidak ada yang bisa menolongnya. Mana hartamu yang dulunya kau banggakan, mana dulunya duniamu yang dulunya kau sombongkan, semuanya tidak ada yang mampu membantunya. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ternyata hartanya pun tidak bisa menolongnya, kekuasaannya pun tidak mampu membantunya. Semuanya telah berakhir dengan kematian. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat insyaallah, termasuk orang yang mendapatkan keafiatan insyaallah. Wa alal jumlah, sebenarnya kata Imam Haddad, fal ayat wal akhbar wal athar fi hadzal bab aktsaru min an tuhsa. Sebenarnya ayat-ayat hadis Nabi maupun athar para sahabat yang menjelaskan tentang bab ini, bab dunia dan segala keaibannya, itu sebenarnya lebih banyak lagi dari apa yang disebutkan di sini. Wa ab'adu min an tustaghsa, dan jauh lebih banyak lagi dari apa yang dicapai. Wa fima asyarna ilaihi kifayah, dan apa yang telah kami sebutkan ini kayaknya udah cukup. Wa ibrah liman ya'tabir, dan pembelajaran bagi orang yang mau mendapatkan pembelajaran. Wa tadhkiratan liman yatadzakkar, dan peringatan bagi orang yang mendapat pelajaran. Wa ma yatadzakkaru illa man yunib, dan tidak ada yang mendapatkan pelajaran kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Tinggal sedikit lagi beberapa baris maka selesailah kitab Risalatul Mudzakarah lil Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Mudah-mudahan dengan peringatan ini kita bisa terperingati insyaallah, jangan sampai kita masuk dalam perangkap-perangkap dunia. Sedikit ini akhirul khatimah Risalatul Mudzakarah ini sedikit daripada penutupnya. Ada penutupnya, wal nakhtim hadhihi al-khatimah bi dzikri syai'in min kalami ra'siz zahidin wa hujjatillahi alaihim Isa ibn Maryam ala nabiyyina wa alaihi afdhalus salatu wassalam. Terakhir kata beliau, penutup kitab ini menyebutkan daripada perkataan pemimpin para orang-orang yang zuhud, Sayyidina Isa bin Maryam
ala nabiyyina wa alaihi afdhalus salatu wassalam. Insyaallah kita sambung di malam Kamis yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya, semoga ada berkahnya, dan semoga jangan sampai nih hati kita kena perangkap dunia yang sangat menggoda dan hijau dilihat, tapi pada akhirnya membahayakan. Mudah-mudahan selamatan berataan dunia wal akhirah, begitu juga keluarga kita, amin ya rabbal alamin.